Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modi Sinta Dani, mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai penyakit dari Congestive Heart Failure atau CHF. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai penyuluhan kita pada pagi hari ini? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu dulu apa sih tujuan saya memberikan penyuluhan kesehatan pada pagi hari ini. Yang mana tujuan umumnya itu bagaimana cara kita mencegah dari penyakit Congestive Heart Failure ini atau CHF. Lalu pada tujuan khususnya itu saya akan memberikan informasi mengenai apa sih itu dari CHF, apa itu faktor resikonya, apa penyebabnya, dan bagaimana klasifikasinya. Baiklah, waktu yang saya butuhkan untuk menyampaikan penyuluhan ini sekitar 20 menit saja untuk penyampaian materi, dan 5 menit nanti kita akan melakukan diskusi untuk tanya jawab ya Bu. Jadi untuk yang pertama itu apa sih yang dikatakan dengan Congestive Heart Failure atau CHF, yang mana ini seperti gagal jantung yang dapat didefinisikan sebagai abnormalitas dari fungsi struktural jantung atau sebagai kegagalan jantung dalam mendistribusikan oksigen sesuai dengan yang dibutuhkan pada metabolisme jaringan, meskipun tekanan pengisiannya normal atau adanya peningkatan tekanan pengisian. Lalu, gagal jantung yang kongestifnya adalah sindrom klinis progresif yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor resiko. Apa sih faktor resiko dari Congestive Heart Failure ini? Yang pertama, faktor resiko mayor meliputi usia, jenis kelamin, hipertensi, hipertrofi pada LV, infak miokard, obesitas, dan juga diabetes dan sebagainya. Lalu ada juga yang namanya faktor resiko minor meliputi rokok, dislipidemia, gagal ginjal kronik, albuminuria, anemia, dan lifestyle yang buruk. Lalu ada juga sistem imun. Sistem imun ini misalnya adanya hipersensitivitas, lalu adanya infeksi yang disebabkan oleh virus, parasit, dan juga bakteri. Lalu ada toksik yang disebabkan karena pemberian agen kemoterapi, terapi target kanker, dan kokain, alkohol, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada faktor genetik seperti riwayat dari keluarga. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang terkena dari CHF, maka kita sebagai keturunannya yang memiliki riwayat tersebut harus berhati-hati karena risiko kita lebih besar di sana. Selanjutnya yaitu apa sih penyebab dari CHF ini? Yang pertama adanya meningkatnya beban awal karena regurgitasi aorta dan adanya cacat septum ventrikel. Terus yang kedua yaitu meningkatnya beban akhir karena stenosis aorta dan serta hipertensi sistemik. Terus yang ketiga ada penurunan kontraktibilitas miokardium karena infak miokard ataupun kardiomiopati. Selanjutnya yaitu apa sih klasifikasi dari CHF ini? Jadi CHF ini ada beberapa stage-nya. Jadi yang pertama itu ada stage A atau stage A. Yang mana stage A ini merupakan klasifikasi di mana pasien mempunyai resiko tinggi, tapi belum ditemukannya kerusakan struktural pada jantung serta tanpa adanya tanda dan gejala dari gagal jantung tersebut. Nah, pasien yang didiagnosa gagal jantung stage A ini umumnya terjadi pada pasien dengan hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, atau pasien yang mengalami keracunan pada jantungnya atau kardiotoksin. Selanjutnya yaitu adalah stage B, yang mana stage B ini pasien dikatakan mengalami gagal jantung stage B apabila ditemukan adanya kerusakan struktural pada jantung tetapi tanpa menunjukkan tanda dan gejala dari gagal jantung tersebut. Nah, pada stage B ini pada umumnya ditemukan pada pasien dengan infak miokard, yang mana disfungsi sistolik pada ventrikel kiri ataupun penyakit valvular asimptomatik. Terus yang ketiga ada stage C, yang mana stage C ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan struktural pada jantung bersamaan dengan munculnya gejala sesaat ataupun setelah terjadi kerusakan. Gejala yang timbul 12 dapat berupa nafas pendek, lemah, tidak dapat melakukan aktivitas berat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah
adalah stage D, di mana pasien dengan stage D ini adalah pasien yang membutuhkan penanganan ataupun intervensi khusus dan gejala dapat timbul bahkan pada saat keadaan istirahat, serta pasien yang perlu dimonitoring secara ketat menurut dari The New York Heart Association. Dan mereka mengklasifikasikan gagal jantung ke dalam 4 kelas. Yang pertama kelas 1, yang mana kelas 1 ini aktivitas fisik tidak dibatasi, melakukan aktivitas fisik secara normal, tidak menyebabkan dyspnea, kelelahan, atau palpitasi. Selanjutnya yaitu kelas 2, yang mana kelas 2 ini aktivitas fisik sedikit dibatasi, melakukan aktivitas fisik secara normal menyebabkan kelelahan, dyspnea, palpitasi, serta angina pektoris. Lalu pada kelas 3 itu aktivitas fisiknya sudah sangat dibatasi, melakukan aktivitas fisik sedikit saja, mampu menimbulkan gejala yang berat. Lalu pada kelas 4, pasien dengan diagnosa kelas 4 ini tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun, bahkan dalam keadaan istirahat maupun mampu menimbulkan gejala yang berat, severe CHF. Baiklah, itu saja materi dari CHF ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, maka saya ingin bertanya sedikit mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin bisakah saudari menyebutkan kembali apa sih pengertian dari CHF ini? Pengertian gagal jantung kongestif adalah sindrom klinis progresif yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Baiklah, benar sekali ya. Selanjutnya mungkin apakah bisa saudari menyimpulkan sedikit mengenai dari pertemuan kita pagi ini? Kesimpulannya, gagal jantung mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam penanganannya dan seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan. Baik, benar sekali yang dijelaskan. Maka mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga next time kita bisa membahas penyakit-penyakit lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.